Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Febrianti dari kelas 12 APL 2 nomor absen 18. Pada video kali ini saya akan menerangkan materi tentang kromatografi. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michael Sweet, ahli botani dari Rusia pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Sweet memisahkan pigmen tumbuhan berwarna pada kolom berisi serbuk kalsium karbonat dan dari pekerjaannya muncul istilah kromatografi. Pigmen yang terpisah dibedakan sebagai pita warna. Krom berarti warna, grafi berarti tulis, sehingga sampai saat ini dikenal istilah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan dua komponen atau lebih dalam suatu campuran homogen berdasarkan distribusi senyawa-senyawa tersebut dalam dua fasa, yaitu fasa gerak dan fasa diam. Proses pemisahan masing-masing komponen terjadi karena perbedaan keterikatan komponen tersebut pada fasa diam dan fasa gerak. Perbedaan keterikatan dapat diketahui dari koefisien distribusi, kelarutan, muatan ion, daya absorpsi, ukuran molekul, dan sifat-sifat fisika yang lainnya. Fasa diam atau stationary phase adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan, dapat berubah zat padat atau zat cair. Fasa gerak atau mobile phase adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi, dapat berubah zat cair atau gas. Fungsi fasa diam adalah menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun kimia, dan fungsi fasa gerak adalah mendorong senyawa bersama dengan aliran fasa gerak. Menghitung jarak tempuh. Sebagai contoh, sampel terdiri dari 3 senyawa yaitu kuning, biru, merah yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu. Selama didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa tersebut mulai terpisah. Dan setelah 10 menit semakin terpisah. Birulah paling cepat dan kuninglah paling lambat. Setelah 15 menit proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda-beda dengan waktu yang sama. Menghitung nilai dari faktor tensi. Nilai faktor tensi adalah perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor retensi atau RF. Senyawa dengan nilai RF kecil merupakan kecenderungan untuk terikat kuat pada fasa diam, sedangkan senyawa dengan RF lebih besar lebih kuat didorong atau berinteraksi dengan fasa gerak. Menghitung nilai RF saat waktu 15 detik dan diketahui jarak tempuh pelarut atau fasa gerak adalah 10 cm, maka jarak tempuh kuning 3,2 cm, jarak tempuh hijau 6,1 cm, jarak tempuh biru 8,8 cm. Maka RF kuning adalah 0,3, RF hijau 0,61, RF biru 0,88. Dengan kesimpulan, kuning mempunyai interaksi paling kuat dengan fasa diam, sedangkan biru mempunyai interaksi paling lemah dengan fasa diam. Menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. Cara lain mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah menghitung waktu retensi atau TR, waktu yang diperlukan suatu senyawa dari inlet atau ujung kolom sampai keluar dari kolom. Campuran senyawa kuning, hijau, biru dimasukkan dari kolom sepanjang 1 dengan parameter waktu yang diperlukan untuk keluar dari kolom. Pelarut memerlukan waktu paling cepat yaitu 17 detik, dikenal sebagai TO. Senyawa biru dengan waktu retensi 26 detik, senyawa hijau dengan waktu retensi 31 detik, dan senyawa kuning dengan waktu retensi 38 detik. Senyawa biru merupakan senyawa yang paling cepat keluar dari kolom dibandingkan dengan senyawa hijau, dan kuning artinya interaksi dengan fasa diam lemah sedangkan interaksi dengan fasa gerak kuat. Dengan kesimpulan, kromatografi adalah hasil pemisahan kromatografi. Kuantitas setiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak artinya makin besar kuantitas komponen. Waktu retensi atau TR adalah waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara fasa diam dan fasa gerak.
TO adalah waktu pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom. Beberapa kromatografi tidak menggunakan parameter waktu sebagai sumbu X, namun parameter volume fasa gerak. Volume retensi atau VR adalah volume fasa gerak diperlukan untuk mendorong senyawa dari inlet ke outlet. FO adalah volume pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom atau bisa disebut volume kolom. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.